Guys, ribuan perusahaan internasional mendadak kabur dari Singapura setelah isu kehabisan listrik atau pasokan energi ini makin menguat terdengar. Ya teman-teman, Singapura itu punya ambisi besar ingin menjadi basis datanya dunia dan bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan sekelas Google, teman-teman, TikTok, ya, Facebook dan berbagai perusahaan-perusahaan internasional besar menyimpan database-nya itu di Singapura. Alhasil konsumsi energi Singapura itu melonjak bahkan hingga 10 kali lipat. Lantaran kita tahu teman-teman, data center sebesar itu tidak hanya teman-teman YouTube, tidak hanya TikTok, tapi juga berbagai developer game, teman-teman, servernya itu disimpan di Singapura. Alhasilnya Singapura kelabakan lantaran ambisi besarnya tidak didukung dengan kapasitas pengayaan energi yang mencukupi. Singapura pun teman-teman ini mencari alternatif terdekat, termurah, yaitu Indonesia. Bahkan Singapura berani membayar lebih dari 800 triliun per tahun hanya untuk mendapatkan pasokan energi dari Indonesia. Tapi ya Pak Prabowo tidak bodoh teman-teman. Buat apa kita dapat remah-remahnya? Kenapa kita tidak menyediakan sarana fasilitas untuk perusahaan-perusahaan internasional itu menyimpan database-nya di Indonesia? Kan itu akan jauh lebih menguntungkan dan bahkan mungkin saya perkirakan keuntungannya bisa sampai puluhan kali lipat. Nah, Singapura sekarang sedang kelabakan, kehabisan cara. Bagaimana ini para investor tidak kabur? Karena kalau misalnya ditinggalkan investor, basis data mereka itu kabur, teman-teman, maka ekonominya bakal runtuh. Kehabisan energi sama saja neraka bagi Singapura. Dan hari ini kita bakal melihat bagaimana Indonesia menarik, teman-teman, hampir 10.000 triliun uang Indonesia dari luar masuk ke Indonesia. Wah, ini sangat menarik untuk kita simak. Yuk, teman-teman, tanpa panjang lebar, kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Pak Prabowo sedang buka pintu kepada kemasukan duit-duit haram. Media asing usil banget, seneng banget kayaknya nge-framing kalau Indonesia ini sebagai negara mesin cuci uang dan seterusnya. Kalaupun iya. Media asing kembali menyerang, Bloomberg dan media tetangga kini panik menyudutkan Patriot Bond terbitan Danantara, menuduhnya sebagai jalur pencucian uang. Namun, tahukah Anda ketakutan mereka yang sebenarnya? Mereka gemetar luar biasa karena Presiden Prabowo bersiap menarik pulang lebih dari 10.000 triliun rupiah kekayaan Indonesia yang selama ini bersarang dan menguntungkan luar negeri. Ini bukan soal uang kotor, melainkan langkah berani memutus rantai penjajahan utang asing. Lewat Danantara, Prabowo terang-terangan menabuh genderang perang melawan oligarki internasional. Biarkan saja negara tetangga kebakaran jenggot kehilangan dana raksasa kita, Indonesia kini mantap melangkah merajai kemandirian ekonominya sendiri. Adakah Indonesia dan pentadbiran Pak Prabowo sedang buka pintu kepada kemasukan duit-duit haram? Guys, baru-baru ni Bloomberg ada lapor yang Indonesia ada luluskan satu peruntukan undang-undang terbaru yang bagi perlindungan kepada pelabur yang beli bond dana kekayaan negara iaitu Danantara. Baik, antara bahagian yang paling hangat diperdebatkan adalah rekod yang digunakan untuk beli bond tu dikatakan tak boleh dijadikan asas siasatan jenayah, cukai ataupun bukti dekat mahkamah bagi transaksi itu. Jadi persoalan dekat sini, kalau seseorang itu ada duit hasil rasuah ataupun aktiviti haram, adakah mereka boleh masukkan duit tu ke dalam bond Danantara, tunggu beberapa tahun dan kemudian terima balik wang pokok dan pulangan pelaburan melalui saluran yang sah? Inilah yang menyebabkan ramai pengkritik bimbang keadaan itu sebab dia boleh menyebabkan asal-usul duit itu menjadi lebih sukar untuk dikesan. Bahkan tetapi kerajaan Indonesia tegaskan yang dakwaan itu tidak tepat kerana pelindungan itu hanya terpakai kepada pelaburan bond Danantara dan bukannya bagi kekebalan kepada semua aset atau aktiviti pelabur. Sementara itu kalau kita tengok dari sudut ekonomi pula, kita boleh faham tau kenapa kerajaan Pak Prabowo ni buat macam ni. Indonesia sekarang ni, macam kita tahu, mereka perlukan modal yang sangat-sangat besar untuk membiayai macam-macam projek
termasuk projek makanan percuma dan juga pembangunan ekonomi. Danantara sendiri uruskan aset yang bernilai sekitar US 900 bilion. Media internasional kembali menyoroti kebijakan Indonesia. Kali ini Bloomberg mengangkat isu terkait Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang dinilai berpotensi membuka celah masuknya dana ilegal ke Indonesia. Bloomberg menuduh Pak Prabowo membuka jalur uang kotor untuk masuk ke Indonesia melalui Patriot Bond dan Antara. Ngapain sih lu media asing usil banget? Seneng banget kayaknya nge-framing kalau Indonesia ini sebagai negara mesin cuci uang dan seterusnya. Kalaupun iya, apa masalah Anda? Apakah yang sebenarnya kalian takutkan jika uang yang lebih dari 8.000 triliun yang ada di luar itu ditarik balik, katakan separuhnya aja 4.000 triliun masuk ke Indonesia. Singapura bingung duitnya ketarik, kemudian negara-negara di safe haven country itu juga bingung duitnya pindah ke Indonesia lagi. Apakah itu yang sebenarnya kalian takutkan lalu mencoba memframing dan memprovokasi masyarakat? By the way guys, kurang lebih nih yang saya dibisikin, duit kita yang gelap-gelap ini yang ditarget oleh pemerintah untuk masuk kembali itu sebenarnya lebih dari 8.000 triliun, mungkin sekitar 10.000 triliun yang ada di luar negeri yang kalau masuk ke Indonesia itu akan menjadi harta buat negara kita. Dan tentunya banyak orang yang tidak suka. Ya gimana, duit lagi enak-enak nongkrong di luar dipaksa masuk ke dalam, apa nggak pusing mereka ya kan? Lalu inilah yang terjadi sekarang. Tahu nggak core-nya itu siapa yang bikin sel Indonesia? Ini pasti banyak yang marah nih kalau kita bikin videonya nih. Lu kan kira Singapura ya? Ya betul, Singapura. Tapi lu tahu nggak Singapura ambil source itu dari mana? Media-media Singapura, Financial Times, terus apa? The Straits Times. Mereka bilang soal Indonesia. Tapi mereka itu mengerucut. Mereka ambil source itu dari Bloomberg. Lu udah tahu ya arahnya kemana ya? Lu udah ngerti ya maksudnya? Semoga lu paham. Itu sangat merugikan. Sangat-sangat merugikan. Oh justru sangat merugikan. Oligarki. Oligarki adalah siapa? Oligarki orang-orang yang memang punya kekuasaan yang selama ini mengontrol pemerintah gitu ya, ibaratnya dari sisi bisnis atau dari power politik. Itu dirugikan di eranya Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini cuma mainnya kurang cantik. Ini sedikit masukan gitu. Kalau di eranya Pak Jokowi, dia operasinya benar-benar senyap. Tiba-tiba orang tuh kepalanya udah terpisah dari badannya, nggak tahu. Kalau Pak Prabowo kan konfront. Dia langsung declare di depan, saya mau perang. Kenapa? Nah, Patriot Bond itu sebenarnya surat utang khusus terbitan BPI Danantara. Ya, jadi ini adalah kayak SBF-nya Indonesia. Dan Danantara itu dibentuk oleh Presiden Prabowo waktu Februari 2025. Misi Danantara sekali lagi mobilisasi modal domestik untuk dioptimasi di proyek strategis supaya tidak kita terjebak di dalam pinjaman asing. Jadi kita bikinkan kayak Temaseknya Singapura lah. Danantara itu pada dasarnya bisnis, bisa dapat untung sehingga kita tuh bisa dapat income tanpa utang luar negeri. Ini kan yang sebenarnya kalian mau, ada bisnis supaya tidak menambah pinjaman hutang terus. Jadilah Danantara itu sebenarnya ya. Nah sekarang kalau kita lihat Patriot Bond itu 2% doang, sedangkan suku bunga BI sekarang 5,75, ORI itu 7%, SBR retail itu 7%. Siapa orang bodoh yang mau taruh duitnya dengan bunga cuma 2%? Nah, ini yang kita bicarakan. Lalu ngapain negara itu bikin Patriot Bond? Ya, kalau pada dasarnya orang juga nggak mau percaya lagi sama Indonesia. Kamu juga, saya juga nggak mau misalnya taruh uang di satu investasi yang returnnya cuma 2% setahun gitu. Waduh, ya kan siapa yang mau? Nah, inilah yang akhirnya orang menyoroti ini sebagai mesin cuci uang yang aman. Oke, di mana ini sebenarnya di backup dengan pasal 50A yang muncul berbarengan ya. Nah ini ada ayat 5. Negara melindungi pembelian bond dari investasi yang returnnya cuma 2% setahun gitu. Waduh. Ayat 6. Data dan informasi transaksi pembelian tidak bisa dijadikan dasar pajak maupun alat bukti di pengadilan. Jadi kalau misalnya kamu beli nih, uang itu udah dilindungi. Dan nomor 8, ayat 8 ya, bond bisa dipindah tangankan dan dijadikan agunan back to back. Wow, keren. Ini yang mulai panas di sini kan. Secara hukum kita tuh nggak bisa kotakin 50A, pasal 50A ini sebagai barang yang kebal hukum atau melindungi para kriminal. Tidak begitu. Karena ada pasal lain yang membantah. Lihat ini ya. Kejahatan asal itu tetap bisa dikejar dan pelaku tidak kebal hukum personal. Dan rezim TPPU, Tipikor, PPATK itu tetap berdiri. Misalnya gue dapat 100 miliar dari hasil penjualan narkoba misalnya.
Bukan berarti gue nggak bisa dipidana sebagai penjual narkoba. Tapi duit gue, ketika gue beliin bond, duit gue ini akan dilindungi. Karena duit gue itu berubah dari uang menjadi Patriot Bond. Ini yang harus Anda perhatikan. Nah, kalau kita lihat pasal atau aturan lain yang membantah tuduhan cuci uang, undang-undang cuci uang itu masih hidup, itu nggak pernah dicabut. Nah, pasal 50 itu cuma mengecualikan pembelian bond. Di luar itu semua aturan cuci uang tetap berjalan penuh. Oke? Kemudian pasal 69 TPPU, cuci uang bisa diusut berdiri sendiri. Aparat nggak wajib buktiin kejahatan asal dulu. Dia bisa masuk lewat aset, profil, bukan cuma lewat data bond. Jadi walaupun uang 100 miliar itu dia cuciin, dia beli bond. It's okay, taruh di bond. Begitulah langkah berani Indonesia. Kita tidak akan lagi menjadi budak asing. Mari bersatu mengawal kekayaan negara demi kejayaan masa depan. Ya guys, sudah kita saksikan ya di mana ini Singapura, teman-teman, dan juga geng-geng barat ini memang sedang kebakaran jenggot. Mereka ketakutan kalau Indonesia, teman-teman, yang menarik berbagai investor bahkan diperkirakan hingga 10.000 triliun. Wah, ini kan nilai yang sangat besar, teman-teman. Dan kalau Singapura ditinggalkan oleh para investor, perusahaan-perusahaan besar, data center yang sudah susah payah dibangun oleh Singapura ya bakal percuma tanpa adanya energi. Kita bisa bayangkan teman-teman bagaimana banyaknya butuh satu server perusahaan besar saja itu menghabiskan energi yang luar biasa tidak ngotak. Bukan lagi kita teman-teman butuh berapa ini, Singapura sampai minta 3 juta gigawatt teman-teman. Dan ya Indonesia menolak karena ya Indonesia sendiri paham pentingnya value dirinya sendiri. Presiden Prabowo tahu teman-teman, ini Singapura tanpa Indonesia, tanpa sumber daya Indonesia, mereka bukan apa-apa, hanya sebuah pulau di antah berantah semenanjung Malaysia. Ya kita saja yang kemarin bodoh teman-teman. Mereka beli pasir kita murah, mereka beli semen kita murah, batu kita murah, teman-teman. Dan mereka bangun. Lihat Singapura, kemajuannya berasal dari Indonesia teman-teman. Mereka bangun gedung tinggi-tinggi dari mana? Dari Indonesia. Mereka nggak punya pasir, nggak punya batu, nggak punya sumber daya. Semua itu dari Indonesia. Dan apa yang rakyat Indonesia dapat? Nggak ada, teman. Ya, mudah-mudahan kita bisa membalaskan ya dendam kita. Kita bisa balas kesombongan Singapura. Kita buat negara mereka jatuh miskin sama miskin dengan Timor Leste. Ya, teman-teman, mungkin itu informasi kita hari ini. Kita dukung semua kebijakan pemerintah, kita bakal balas semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.